Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada hari ini. Kita akan bahas terkait dengan perpindahan faktor produksi. Dalam ekonomi internasional, dalam perekonomian global, sebenarnya perpindahan tidak hanya terjadi antar komoditas atau yang kita biasa sebut dengan perdagangan internasional ya. Tetapi juga sangat memungkinkan terjadi perpindahan faktor produksi. Di antaranya adalah tenaga kerja dan modal. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Kita akan bahas bagaimana tenaga kerja dan modal itu bisa berpindah antar satu negara dengan negara lain dan bagaimana dampaknya. Nah, ini dua hal ini yang kita akan bahas dan kita akan pahami bersama. Sebagai pendahuluan, faktor produksi tidak secara bebas pindah dari satu negara ke negara lain. Ini menurut teori klasik ya. Dalam artian sebenarnya faktor produksi tersebut sifatnya sluggish atau sulit untuk berpindah atau bergerak dari satu negara ke negara lain. Nah, apabila dalam analisa perdagangan dilakukan dengan memperhatikan waktu atau dinamik model ya, maka akan terpengaruh adanya perpindahan faktor produksi. Nah, perpindahan faktor produksi sendiri terjadi dari negara yang harga faktor produksinya murah ke negara yang harganya lebih mahal. Ya, ini asumsinya tidak ada hambatan atau tidak ada halangan dari perpindahan faktor produksi tersebut. Nah, berikutnya, perpindahan faktor produksi tenaga kerja dan modal tentunya membawa implikasi ekonomi yang berbeda bagi negara yang memberi dan menerima faktor produksi tersebut. Nah, ini sebagai awalan kita untuk memahami bagaimana perpindahan faktor produksi itu terjadi. Sifatnya alamiah, di mana faktor produksi itu berpindah dari negara dengan harga faktor produksi yang murah ke negara dengan harga faktor produksi yang mahal. Ini naluriah saja. Nah, yang perlu kita ingat ya, ini sebenarnya faktor produksi ini susah untuk berpindah dari satu negara ke negara lain atau sifatnya sluggish. Akan tetapi ketika dunia semakin terglobalisasi ya, masyarakat semakin menyatu ya, contohnya dalam masyarakat ekonomi ASEAN sejak 2015 itu sudah diterapkan ya masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, maka hambatan-hambatan untuk perpindahan faktor produksi ini semakin menghilang, sehingga sangat memungkinkan nanti warga negara atau tenaga kerja dari Malaysia kerja di Indonesia, atau dari Singapura kerja di Indonesia, atau dari Kamboja atau dari Vietnam kerja di Indonesia, atau sebaliknya. Jadi nanti tenaga kerja itu tidak lagi tidak lagi berdiam diri di negaranya ya, bisa jadi itu akan berpindah. Contohnya kita misalnya ya, kalau kita banyak tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, karena kenapa? Karena upah di sini rendah misalnya, sehingga mereka memilih bekerja di luar negeri. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Kita mulai dari perpindahan faktor produksi yang pertama, yaitu perpindahan tenaga kerja. Nah, di sini kita bisa lihat kurvanya. Di sini ada dua negara. Yang pertama adalah negara satu, sebelah kiri ya kurvanya. Berikutnya ada negara dua, sebelah kanan. Bagaimana penjelasannya kita diskusikan di slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat, saya pindahkan kurvanya di sini untuk memudahkan kalian untuk memahami ya. Yang pertama adalah kita lihat marginal value product negara 1 dan negara 2. Nah, untuk marginal value product negara 1 adalah MVP1 di sini seperti kurva permintaan. Sedangkan marginal value product untuk negara 2 adalah MVP2 di sini. Nah, pertanyaannya, apakah itu marginal value product atau nilai marginal produksi? Nah, nilai marginal produksi ini biar kalian mudah, itu berasal dari marginal product dikalikan dengan harga faktor produksinya. Apa itu marginal product? Marginal product itu ada perubahan output akibat terjadinya penambahan satu
tenaga kerja. Kalau ini karena tenaga kerja ya inputnya ya. Atau kalau secara umum definisi marginal product adalah perubahan output yang diakibatkan oleh perubahan input. Nah, ketika dikalikan dengan harga inputnya, maka jadinya marginal value product. Jadi, kalau kita ditanya apa itu marginal value product, ini merupakan perkalian antara harga input dengan perubahan output akibat perubahan input tersebut. Nah, ini yang disebut dengan marginal value product. Nah, biar mudahnya, ini adalah nilai perubahannya, nilai perubahan output akibat perubahan input. Nah, saya ulangi lagi, untuk negara 1 ada kurva MVP1, dan negara 2 ada MVP2. Nah, berikutnya jumlah tenaga kerja terjadi di N2. Untuk negara 1 dari O ke N2, untuk negara 2 dari O aksen ke N2. Ini yang pertama. Sehingga upahnya ketika tenaga kerja di N2, ini adalah dari O ke O aksen itu adalah jumlah total tenaga kerja antara dua negara tersebut ya. Nah, ketika tenaga kerjanya di N2, maka yang terjadi adalah kita tarik garis ke atas, maka upahnya di negara 1 itu adalah OW1. Sedangkan negara 2 adalah O aksen W2. Nah, dari sini kita bisa lihat upah tenaga kerja di negara 2 lebih mahal dibandingkan upah tenaga kerja di negara 1. Ya. Nah, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah tenaga kerja itu bebas berpindah dengan biaya yang relatif murah. Maka terjadi perpindahan tenaga kerja dari negara 1 karena upahnya rendah ke negara 2. Ya, sehingga tingkat upahnya menjadi sama besar yaitu OW3 nih. Ya. Di W3 upahnya sama besar. Dan jumlah tenaga kerja pindah dari N2 ke N1. Nah, dari N2 ke N1. Nah, apa yang terjadi lagi? Yang pertama adalah output total negara 1. Nah, negara 1 sini awalnya adalah O N2 atau dari O ke A D N2 awalnya. Turun menjadi O A C N1. Ya. Nah, terus negara 2 ini outputnya naik. Awalnya dari O aksen ke B E N2 ini naik menjadi O aksen B C N1. Nah, kenaikan output di negara 2 ini jauh lebih besar dibandingkan penurunan output di negara 1. Ya, ini yang terjadi. Sebesar apa kenaikannya atau turunnya itu? Sebesar CDE. Nah, ini garis ini. Ya, ini kenaikan produksi negara 2 lebih besar dari turunnya produksi negara 1 yaitu CDE. Ini yang ada kenaikannya sebesar CDE ini ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah ini upah untuk tenaga kerja yang tetap tinggal di negara 1. Kita lihat awalnya OW1 dia naik jadi OW3. Sedangkan untuk negara 2 turun dari OW2, dari W2 ke W3. Terus dampak berikutnya apa? Perpindahan tenaga kerja tadi mempunyai efek terhadap distribusi pendapatan dari pemilik modal di negara 1. Awalnya dia produksinya besar, dia menjadi kecil. Dan redistribusi sebaliknya di negara 2. Yang awal dia hanya dari O aksen B E ke N2, dia produksi semakin banyak. Sehingga terjadi redistribusi dari negara 1 ke negara 2 bagi pemilik modal. Negara 1 output totalnya sebesar OADN2. OADN2. Ini awalnya. Ya, sejumlah OW1 DN2 untuk tenaga kerja dan sisanya. Nah, kita lihat ya. OW1 DN2 untuk tenaga kerja dan sisanya W1AD itu untuk faktor produksi lainnya modal dan tanah. Ya. Nah, setelah perpindahan tenaga kerja dari negara 1 ke negara 2, output total sebesar OACN1. Nah, sejumlah OW3 CN1 ini merupakan untuk tenaga kerja outputnya.
Sisanya W3 AC untuk modal untuk faktor produksi lainnya. W3 AC ini untuk modal dan faktor produksi lainnya. Jadi terjadi distribusi. Kalau kita lihat hanya kita potong negara satu saja, awalnya di W1, itu maka outputnya jadinya awalnya adalah O, A, D, N2. Di mana kontribusi tenaga kerjanya adalah sebesar O, W1, D ke N2. Sisanya W1A dan D ini merupakan kontribusi output yang dihasilkan oleh faktor produksi yang lain. Tapi ketika terjadi perpindahan tenaga kerja sehingga upahnya naik menjadi O3, maka total produksi yang dihasilkan oleh negara satu adalah O, A, C, N1. Di mana OW3, C, dan N1 ini merupakan sumbangsi atau kontribusi tenaga kerja terhadap output yang dihasilkan. Sisanya A, W3, dan C ini faktor produksi yang lain, contohnya modal. Sehingga kontribusi modal jauh lebih kecil. Ya, terjadi distribusi pendapatan dari pemilik modal. Ya. Nah, kita lanjutkan. Sedangkan di negara 2, total output ini awalnya adalah O aksen, B, E, N2. Ini awalnya. Maka bagian tenaga kerjanya adalah O aksen, W2, E, dan N2. Sedangkan W2, B, dan E yang segitiga ini merupakan kontribusi faktor produksi lain dalam menghasilkan output. Nah, setelah terjadi perpindahan tenaga kerja dari negara satu, maka kita lihat outputnya meningkat dari O aksen, B, C, N1. Ya benar ya, O aksen, B, C, N1. Nah, kontribusi tenaga kerjanya itu meningkat. Ya, awalnya hanya O aksen, W, E ke N2, sekarang menjadi O aksen, W3 ke C dan N1. Kontribusi faktor produksi lain terhadap menghasilkan output juga ini meningkat dari W3 ke B ke C, yang awalnya W2, B ke E. Ya, ini terjadi redistribusi pendapatan pemilik faktor produksi. Nah, sebagai hasil migrasi di negara satu, tenaga kerja semakin berkurang dan di negara 2 semakin bertambah besar. Nah, sehingga bagian yang diterima tenaga kerja di negara satu ini semakin berkurang, yang semakin berkurang ini meningkat ya, meningkat. Nah, migrasi biasanya disebabkan perhitungan faktor ekonomi berupa pendapatan, standar hidup yang lebih tinggi, dan biaya. Atau faktor non-ekonomi juga mempengaruhi migrasi antar negara, misalnya agama, ras, stabilitas politik. Nah, efek yang nampak dari migrasi adalah brain drain namanya. Ya, kita sebut dengan brain drain. Ya. Nah, ini alasan-alasan kenapa tenaga kerja itu berpindah dari satu negara ke negara lain. Yang sering terjadi kalau di Indonesia, kenapa harus jadi tenaga kerja Indonesia untuk di luar negeri ya, baik itu TKI secara umum maupun TKW, salah satunya adalah standar hidup. Yang mereka menginginkan standar hidup yang lebih tinggi dibandingkan di Indonesia, maka mereka berusaha mencari pekerjaan di luar negeri. Atau non ekonomi, contohnya adalah stabilitas politik, ya isu agama, ras ya. Contohnya adalah semisal negara-negara konflik seperti Xinjiang ya di China sana, suku Uighur itu mereka berpindah ke Turki, ke negara-negara lain karena China itu relatif ketat dalam artian memaksakan kebiasaan suatu ras ke ras yang lain. Contohnya adalah penggunaan bahasa Cina untuk suku Uighur, terus tidak boleh menggunakan bahasa asli Uighur. Nah, maka terjadi perpindahan tenaga kerja. Ya, ini alasan-alasan kenapa terjadi perpindahan tenaga kerja dari satu negara ke negara lain. Tapi yang pasti kalau di dunia nyata memang selain hal tadi juga bisa memungkinkan. Misalnya adalah perpindahan tenaga kerja yang sifatnya tenaga kerja ahli. Karena di negara tujuan tidak memiliki tenaga ahli, maka dipaksa tenaga ahli itu untuk membantu negara tujuan. Ya, contohnya ketika terjadi alih fungsi teknologi ke Indonesia ya, misalnya dari percetakan saja, industri percetakan, kertas dan segala macam, itu kita harus mengundang tenaga ahli dari Jerman misalnya
maka terjadi perpindahan, bukan karena faktor pendapatan saja. Hal itu juga bisa terjadi. Nah, ketika globalisasi itu semakin menyatu, suatu negara itu semakin menyatu, semakin tidak ada batasan-batasan yang sifatnya formal, maka bisa terjadi perpindahan tenaga kerja lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Nah, berikutnya kita bahas yang faktor produksi yang kedua, yaitu modal. Nah, kalau modal sendiri ini relatif lebih mudah pindah dari satu negara ke negara lain yang dipengaruhi oleh keuntungan relatif dari modal tersebut. Nah, negara penerima modal atau investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, daya absorpsi modal luar negeri itu sifatnya terbatas, di mana tambahan modal akan mengakibatkan tambahan hasil yang menurun dan sampai ke titik tertentu sama dengan pinjamannya. Nah, asumsinya adalah faktor produksi yang lain tetap ya. Ini yang terjadi. Ini kurva untuk daya absorpsi modalnya. Kita lihat harusnya seperti ini ya. Tapi dari A ke M kurvanya. Ini dari A ke C terpotong ke M aksen. Penjelasannya seperti apa kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini kurva M adalah marginal value of product untuk capital. Jadi nilai perubahan output akibat perubahan input modal ya. Ini dari A ke M. Nah, misal OH adalah jumlah modal yang dimiliki, ini dari O, H, mana H? Ini adalah jumlah modal yang dimiliki. Maka output totalnya adalah OACH. OACH, ini output totalnya. Nah, BAC menunjukkan upah real yang dibayarkan faktor produksi lainnya. BAC ini merupakan output atau upah real yang dibayarkan faktor produksi lain selain modal. Ya. Nah, berikutnya OB ya. OBCH ini adalah output yang dibayarkan untuk faktor produksi modal. Nah, misal negara melakukan pinjaman luar negeri sehingga modal tetap adalah OJ, ini naik sebesar ini. Nah, output total naik menjadi OAGJ ya, output totalnya meningkat. Maka kenaikannya adalah sebesar HCGJ. Mana HCGJ? HCGJ. Ya, awalnya adalah ketika modalnya adalah OH saja ya. Dari O ke H atau dari titik origin ke H, maka output awalnya adalah OACH dengan kontribusi modalnya adalah OBCH dan kontribusi faktor produksi lain adalah BAC. Nah, ketika terjadi pinjaman luar negeri atau investasi yang masuk ke dalam satu negara, maka modalnya menjadi dari OH ke OJ lebih banyak, sehingga outputnya itu meningkat menjadi OAGJ. Awalnya adalah OACH jadi OAGJ. Berikutnya kontribusi modalnya juga naik. Ya, naik. Nanti naiknya sebesar apa? Awalnya adalah OBCH jadinya ODGJ. Nah, ini kita bisa lihat dan kontribusi faktor produksi lain juga meningkat. Ya. Dari awalnya dari BAC jadinya DGA ya. Nah, ini seperti ini penjelasannya. Atau DAG ya. Ini faktor produksi lainnya meningkat menjadi DAG. Nah, dari jumlah modal OJ tadi, OJ yang dimiliki negara itu hanya OH ya. Nah, dari H ke J itu modal asing, modal dari negara lain. Sehingga penghasilannya turun dari OBCH, menjadi ODEH. Ini untuk pemilik faktor produksi modal dalam negeri. Awalnya pemilik modal dalam negeri dia penghasilannya dari OBCH, dia hanya menjadi ODEH. Ini dampaknya. Terus berikutnya HEGJ dibayarkan kepada pemilik modal luar negeri. HEGJ ini dibayarkan untuk pemilik modal luar negeri.
Nah, pendapatan pemilik modal dalam negeri turun sebesar DPC. Ini ya, dari DBCE, dari DBCE ya. Dan pindah ke pemilik faktor produksi lainnya, produktivitasnya naik. Ya. Nah, output total naik dari HCGJ. Dari HCGJ ini output totalnya naik sebesar ini. Nah, di mana ECG itu untuk faktor non modal. Ya, ECG itu untuk faktor non modal. Dan HEGJ dibayarkan kepada pemilik modal luar negeri. Saya ulang lagi, kenaikannya tadi HCGJ, ECG itu merupakan ini dibayarkan kepada faktor non modal, sedangkan HEGJ ini dibayarkan kepada pemilik modal luar negeri. Ya. Berikutnya pada MVP menurun, pinjaman luar negeri menyebabkan redistribusi pendapatan dari pemilik modal ke pemilik faktor produksi lainnya di negara pengimpor modal. Nah, ini efeknya ya, ketika AM tadi, ketika ada MVP-nya menurun, pinjaman luar negeri menyebabkan redistribusi pendapatan dari pemilik modal ke pemilik faktor produksi lainnya di negara pengimpor modal. Ya, ini yang terjadi seperti itu. Nah, kita lanjutkan, apabila pemilik modal luar negeri menghendaki pendapatan sebesar OD, maka absorpsi total pinjaman luar negeri sebesar HJ. Ini HJ absorpsi totalnya. Jika kurva MVP turun, misalnya ke CM aksen, nah, maka absorpsi modal turun menjadi menjadi HI. Nah, ini kalau daya serap negara tersebut terhadap modal asing itu turun, ya, maka harusnya ke OJ, ya, total modal menjadi OI, atau dari peningkatan modal asingnya harusnya dari H ke J, daya serapnya turun menjadi HI. Nah, penambahan modal melebihi OH itu apabila tidak produktif dan pendapatan menjadi nol, maka daya absorpsi modal negara itu juga jadi nol. Nah, ini kenapa kok kita selalu hutang ya, hutang luar negeri ya. Nah, tapi yang terjadi pertumbuhan ekonominya stagnan. Salah satu alasannya tadi daya absorpsi dari modal luar negeri di Indonesia itu tidak terserap sempurna, tidak meningkatkan produktivitas. Ini yang terjadi. Ya. Nah, berikutnya kita bahas perpindahan modal. Ini hampir mirip dengan perpindahan tenaga kerja ya. Kurvanya juga sama, ada negara 1, ada negara 2. Ini saya buat saling berhadapan ya. Ya, seperti cermin. Nah, bagaimana penjelasannya kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini kita lihat. Modal keseluruhan yang dimiliki kedua negara adalah O ke O aksen. Ya, dari sini O ke O aksen. Negara 1 memiliki OC dan negara 2 memiliki O aksen C. Awalnya di sini titiknya. Negara 1 O ke C, negara 2 O aksen ke C. Ya, negara 1 sebelum ada transfer modal menanamkan modalnya di dalam negeri sebesar OC dengan pendapatan OK. Ya, menanamkan modal dari OC dengan pendapatan modalnya adalah ke OK. Total outputnya untuk negara 1 itu adalah ketika belum ada transfer modal ya, itu adalah OXGC, sedangkan untuk negara 2 O aksen YIC ya. Ini outputnya. Nah, dari OXGC itu pendapatan diterima oleh pemilik modal adalah OKGC, sedangkan KXG merupakan pendapatan yang diterima oleh faktor produksi lain. Ya, di negara 2 pun sama. Ini outputnya adalah O aksen YIC, yang O aksen CIC itu pendapatan yang diperoleh oleh pemilik modal, sedangkan JYI adalah pendapatan yang diperoleh oleh faktor produksi yang lain. Ya. Nah, negara 2 seluruh modal ditanam di dalam negeri sebesar O aksen C, dengan pendapatan modal sebesar O aksen J ya. Output totalnya adalah O aksen YIC
O aksen YIC, di mana O aksen JIC adalah pendapatan yang diterima oleh pemilik modal dan JYI adalah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang lain. Nah, ketika terjadi transfer modal dari negara satu ke negara 2, negara satu ini kan yang murah dia, pendapatannya hanya OK saja. Sedangkan negara 2 O aksen J, maka negara 1 pemilik modalnya akan berasumsi keuntungan berinvestasi negara 2 akan semakin besar, sehingga akan terjadi perbedaan modal dari negara 1 ke negara 2, karena keuntungan relatifnya lebih besar di negara 2 dibandingkan negara 1, sehingga keseimbangan yang terjadi adalah terjadi transfer tadi ya, sehingga negara 1 menambahkan modal di dalam negerinya menjadi OD saja. Awalnya OC menjadi OD. Dan sebesar DC itu ditransfer ke negara 2 dengan pendapatan sebesar OE. Nah, ini ya, OE. Ya. Nah, output total negara 1 sebesar OXFD harus ditambah dengan pendapatan negara 2 sebesar DFHC, sehingga diperoleh pendapatan nasional negara 1 sebesar OXFHC, pendapatan nasional negara 1 naik sebesar FHG. Oke, kita lihat. Ketika ada transfer modal sebesar DC ke negara 2, maka apa yang terjadi di negara 1? Outputnya menjadi OXFD. Ya, OXFD. Dengan kontribusi pemilik faktor produksi, itu pendapatannya dari OK menjadi OE, sehingga kontribusi outputnya meningkat, awalnya dari OKGC menjadi OEFD. Dengan kontribusi faktor produksi lain itu menjadi turun, awalnya dari KXG ya jadi EXF. Ini untuk negara 1 ya, ini yang negara 1. Dan negara 2 kita lihat nanti negara 2 di slide berikutnya. Nah, negara 2 dengan masuknya modal negara 1 ke dalam negerinya sebesar CD, maka apa yang terjadi? Menyebabkan pendapatan totalnya turun dari O aksen J menjadi O aksen L. Ya. Nah, output totalnya naik, awalnya dari O aksen YIC menjadi O aksen LFD. Ya. Kenaikannya sebesar apa? Nah, kita lihat. Sebesar awalnya adalah O aksen YIC menjadi O aksen LFD, maka kenaikannya adalah sebesar HIF. HIF ini yang garis yang ini. Ya. Nah, berikutnya pendapatan pemilik modal dalam negeri negara 2 turun dari O aksen JIC. Nah, awalnya itu kontribusi atau pendapatan pemilik modal dalam negerinya adalah O aksen JIC. Dia menjadi, nah kita lihat, menjadi O aksen LHC. Ya, awalnya ini. Penurunannya sebesar ini, segi 4 LJIH. Ya. Sedangkan faktor produksi lain yang awalnya itu kontribusinya hanya JYI, ketika outputnya menjadi O aksen YFD, maka dia meningkat ya. Awalnya adalah JYI menjadi LYF. Nah, maka terjadi peningkatan kontribusi faktor produksi lain sebesar LJIF. Ya. LJIF. Nah, secara keseluruhan negara 1 dan negara 2 produksi totalnya mengalami kenaikan. Ya, OX ini dari OXGC, OXGC ditambah O aksen YIC, O aksen YIC menjadi OXFD, ditambah dengan O aksen YFD atau sejumlah FHG dan FHIF. Ya, peningkatan adalah FHG dan FIH atau HIF. Nah, sebesar ini yang diarsir ini. Ya. Baik, seperti biasa
Ini adalah soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Saya berikan 3 soal ya. Yang pertama, jelaskan mengapa faktor produksi dapat berpindah dari satu negara ke negara lain. Ini kita asumsikan tidak ada hambatan atau halangan perpindahan faktor produksi tersebut. Yang kedua, jelaskan bagaimana tenaga kerja dapat berpindah dari satu negara ke negara lain dan bagaimana dampaknya terhadap output total dan kontribusi masing-masing faktor produksi terhadap output kedua negara tersebut. Jadi yang soal nomor 2 ini kalian harus lihat dampaknya terhadap output totalnya seperti apa di negara 1 dan negara 2. Berikutnya kontribusi tenaga kerja ya terhadap outputnya seperti apa, meningkat atau menurun, dan sedangkan yang lainnya faktor produksi lain juga seperti apa. Nanti silahkan gambarkan kurvanya juga. Sama seperti soal nomor 2, ini yang berbeda hanya bagaimana dengan modal. Ini juga sama, silahkan gambarkan kurvanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.